as-shalah li waqtiha. Mendirikan salat 5 waktu ketika sudah masuk waktunya, langsung dilaksanakan di awal waktu. Maka juga jika sudah masuk waktu salat, mari kita jalankan salat 5 waktu segera. Cuman dia dilakukan dengan berjamaah, diusahakan untuk berjamaah. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, minal haji wal umrah indal istita'ah, termasuk kewajiban kita ketika kita sudah mampu untuk melakukan umrah, ketika kita sudah mampu melakukan haji, maka disegerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Wa iyyaka wat ta'khir ba'da husuliha. Berhati-hatilah kita mengakhirkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala padahal kita sudah mampu melaksanakannya. Sudah ada misalnya biayanya, kemudian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diakhir-akhirkan lagi. Warubbama ajasta, ditakutkan di waktu berikutnya, di tahun berikutnya ternyata kita sudah berubah keadaan. Mungkin kita jatuh sakit atau ekonominya rusak, ya turun. Akhirnya uang yang seharusnya bisa dipakai untuk umrah, dipakai untuk haji, ternyata habis. Padahal kalau dia tahun kemarin berangkat bisa. Karena itu jangan diakhirkan. Au mutta ba'da tamakkun, atau malah mengakhirkan umrah, mengakhirkan haji, ternyata kedahuluan mati, meninggal dunia dulu. Padahal dia sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir mampu. Wa yastakirul wujub fi dhimmatik, maka kewajiban itu akan memberatkan punggung kita. Artinya itu tanggungan nanti di akhirat. Kita sudah dikasih rezeki yang cukup, dikasih kesehatan, dikasih peluang oleh Allah, tapi tidak kita jalankan itu kewajiban. Wa tu'addu bihi muqassiran, dan kalau kita sudah mampu menjalankan umrah atau mampu menjalankan haji, tapi kita mengakhir-akhirkan sampai kita tidak mampu atau kita meninggal dunia, maka kita tergolong orang-orang yang tidak perhatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam tahbishu haja zahirah au maradun habis au sultanun jair." Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan haji, tapi dia tidak berangkat haji, tidak mengeluarkan uangnya untuk haji, padahal tidak ada keperluan lain dia. Kalau ada keperluan lain ini masih diterima alasannya. Tidak ada keperluan lain, uangnya juga ada, orangnya juga. Au marad habis, atau dia dalam keadaan tidak sakit, sehat, diberi kesehatan, tapi ternyata tidak haji dia. Al-sultanun jair, atau datang pemerintahan yang membuat peraturan orang dilarang haji misalnya. Buktinya sekarang tidak ada larangan haji. Ya, diberi rezeki lebih oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, tapi dia tidak haji. Berbeda di tahun-tahun, beberapa tahun yang lalu itu ya, ada penyakit misalnya corona dan lain, ada peraturan baru, tidak boleh haji atau yang haji dibatasi. Ya, ini beda lagi. Ini uzur, ini alasan yang masih bisa diterima. Tapi ternyata tahun ini misalnya, tahun ini tidak ada larangan daripada pemerintahan. Uang juga sudah ada, kesehatan ada, tapi tidak berangkat. Wa mata, dan ditakdir sebelum datang haji tahun berikutnya ternyata dia mati duluan orang ini. Walam yahuj, tidak menunaikan haji. Fal yamut insya'a yahudiyan, maka
dia meninggal, kalau dia pingini, dia kehendaki dalam keadaan matinya orang Yahudi, wa insya'a Nasraniyan, atau matinya seperti matinya orang Nasrani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, apalagi yang menghalangi dia? Rizki dilapangkan, sehat diberikan, ya, peraturan-peraturan dimudahkan, ada jalurnya, tapi dia ada haji. Kalau ditakdir meninggal sama Allah, maka matinya su'ul khatimah, waliyadu billah min dzalik. Wa 'alaika 'indal qudrati bit tatawwu'i bil haji wal umrah ka ghairihima minal qurbat. Faqad warada 'anillahi ta'ala annahu qala inna 'abdan qad sahhahtu jismah wa aktsartu malah ta'ti 'alaihi khamsatu a'wamin wa lam yaghdu 'alayya la'abdu su'in al-haji. Nah, kalau kita sudah menjalankan kewajiban, sudah haji, sudah menjalankan umroh satu kali, haji satu kali, maka kewajiban sudah selesai. Kewajiban sudah selesai. Maka yang dianjurkan bagi orang yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, disunnahkan bagi dia untuk haji lagi, umroh lagi. Ya, kalau misalnya punya orang tua belum haji, belum umroh, ya diberikan kepada orang tuanya, diberangkatkan. Atau mendahulukan orang tuanya dulu baru dia. Tapi orang tuanya sudah haji, sudah umroh, saudara-saudaranya sudah haji, sudah umroh. Saya kepingin haji lagi, saya kepingin umroh lagi, tidak apa, sunnah. Hukumnya sunnah, mengulang haji yang kedua, umroh yang kedua. Waqad warada 'anillahi ta'ala annahu qala, ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna 'abdan, sesungguhnya ada hambaku, qad sahhahtu jismah, jasmaninya saya sehatkan, kata Allah, wa aktsartu malah, mal hartanya saya luaskan, saya banyakkan, ta'ti alaihi khamsatu a'wam, berputar dalam kehidupannya 5 tahun, wala yaghdu alayya, tapi dia tidak mendatangiku, artinya tidak menjalankan haji kedua, haji berikutnya, atau umroh sunnah. Maka yang seperti ini, la abda su'in, ini adalah hambaku yang buruk, hambaku yang jelek. Al-hadits bimakna. Cuman ya, kalau mau menjalankan umroh atau menjalankan haji, ya harus tahu ilmunya, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haji, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan umroh. Bagaimana hanya mengikuti manasik? Ya tidak apa-apa kalau lengkap. Kalau tidak lengkap ini yang kasihan, karena banyak kejadian ya, orang haji berangkat sudah biaya mahal, ketika dia pulang disambangi sama tetangga-tetangganya, ya, gimana di sana ceritanya, bagaimana? Katanya orang ini, alhamdulillah saya kesini. Cuman waktu wukuf tanggal 9 di Arafah, saya itu tidak enak badan, akhirnya saya di hotel. Orang-orang wukuf, saya di hotel. Ya tidak sah haji nih. Wong inti haji itu wukuf di Arafah, dia di hotel. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena dia hanya mengandalkan manasik singkat, akhirnya tidak ngerti mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang boleh ditinggalkan, tidak tahu. Dia meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, belum terhitung haji, karena kata Nabi SAW, al-hajju Arafah, inti daripada haji itu ya wukuf di Arafah itu. Ini orang-orang wukuf di Arafah, dia di hotel karena tidak enak badan. Tidak sah hajinya yang seperti ini. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang serupa ini, ya. Ada yang menjadikan haji seseorang itu ternyata tidak sah menurut hukum fikihnya, begitu ya. Kalau hukum fikihnya tidak sah, ya sudah jelas tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sholat tidak baca Fatihah, ya tidak sah. Haji tidak wukuf, ya tidak sah. Ya. Baik. Ada satu kisah
ada seorang ulama, yaitu mengumpulkan hartanya, berencana untuk haji ke Baitullah. Setelah terkumpul hartanya, dia siapkan kendaraannya, kemudian bekal-bekalnya, karena orang dulu itu kan pakai hewan. Jadi yang bawa gandum, yang bawa peralatan makan dan lain-lain. Perjalanan sampai ya sebulan setengah begitu. Sudah siap semua, berangkat ulama ini. Berangkat, setelah berangkat perjalanan memasuki satu kota, kok dia melihat ada seorang perempuan yang lagi ngoker-ngoker sampah itu. Ada perempuan lagi meriksa-meriksa sampah, ngais sampah ya. Dilihat sama ulama ini. Kemudian dideketi. Bu, katanya, lagi nyari apa, Bu? Katanya ibu ini, biarkan saya sudah, ini urusan saya. Ya biar saya selesaikan sendiri. Tidak mau ngerepoti orang. Ditanya lagi, ya, dilihat kok ngambil roti kemudian dibersihkan begitu ya. Makanan-makanan sisanya orang itu. Lihat, Bu, belum makan ya. Lihat, kamu siapa katanya? Saya fulan, saya datang dari negeri ini misalnya ya, dari satu negeri. Saya mau haji. Dilihat kok orang yang tanya ini sepertinya bukan orang biasa, orang baik. Maka dijawab sama ibu ini, iya, saya punya putri di rumah 4 orang. Semuanya sudah seharian tidak makan. Saya juga belum makan. Saya cari makanan ada di sampah, mungkin ada yang layak dimakan, mau saya bawa, saya mau makan sama putri-putri saya katanya. Maka ditanya sama orang ini, ibu namanya siapa, Bu? Disebutkan. Bapaknya ibu siapa namanya? Terus sampai kakeknya, sampai datuknya. Ternyata nasabnya perempuan ini bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bersambung kepada Nabi, tapi kehidupannya seperti itu. Jadi makan dari sampah. Akhirnya ulama ini mikir, ini kalau saya tetap haji, kemudian melihat ada orang yang keadaan seperti ini, orang perempuan yang bernasab, kemudian keadaannya seperti ini, kemudian saya tetap haji, ya berarti saya salah besar ya. Akhirnya bekal-bekalnya diturunkan, diberikan kepada perempuan ini, sak duit-duit ini dikekno. Sak uang-uangnya diberikan. Diantarkan orang ini sampai ke tempatnya, uangnya diberikan, makanan-makanan, bekal-bekalnya semua dikasihkan. Kemudian orang ini izin pulang ke negerinya dengan kendaraannya, berangkat. Wis nyampe di tempatnya perjalanan, dia masuk rumah, di rumah, ibadah di rumah. Dapat beberapa waktu orang-orang yang di daerah itu yang haji itu pulang, datang dari haji. Akhirnya mampir ke rumah ulama ini beberapa orang tetangga yang tidak haji juga, yang haji juga mampir beberapa orang. Ayo kita ke tempatnya ulama fulan itu, ayo kita sambangi. Oh, silakan masuk, duduk semua. Kemudian satu orang ngomong, Masya Allah, mudah-mudahan hajinya mabrur katanya. Dalam hatinya dia anak tidak haji. Mau ngomong, yang satunya ngomong, Ustadz, ingat ya waktu di daerah sini ketemu sama saya papasan, saya sapa begini. Ini ketemu anak di Mekah, yang ini ketemu anak di Medina, yang ini ketemu anak di Mina, macam-macam. Ini ulamanya diem dok. Ya doakan saya. Jauh dungot dok, padahal tidak haji. Disuguhi orang-orang pulang. Pada malam hari ulama ini tidur. Kemudian dalam tidurnya beliau ini mimpi. Bertemu dengan malaikat utusan Allah, menyatakan, dia bertanya, saya ini hari ini ada keanehan. Apa keanehannya? Orang-orang datang kepada saya, katanya menyaksikan saya di Mekah, padahal saya tidak berangkat, saya pulang.
Maka kata malaikatnya ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang wajahnya mirip kamu. Dan dia menggantikan kamu untuk haji di sana, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan seterusnya. Dan haji itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kamu capek-capek. Ya, perjalanan enggak usah. Sudah diterima hajinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, malaikat itu tidak haji kemarin saja, tiap tahun dia haji untuk kamu. Barokah daripada sedekah yang dia berikan kepada perempuan tadi itu. Jadi kadang-kadang manusia ini ada yang sebagian itu terlalu memaksakan diri. Dia sudah pernah haji, dia sudah pernah umroh, kewajibannya sudah selesai, tapi dia memaksakan setiap tahun harus umroh, setiap sekian tahun harus haji. Loh, itu memang kalau kita lihat zahirnya memang itu adalah ibadah yang bagus. Tapi pada nyatanya ternyata keluarga yang kekurangan. Bapak ibunya kekurangan, kakaknya laki-laki, mbaknya kekurangan, adik-adiknya kekurangan hidupnya. Mau bayar kontrakan tidak bisa, mau bayar SPP sekolah anaknya ngutang, mau beli beras bingung dari mana. Tapi saudaranya haji setiap 3 tahun sekali, umroh tiap tahun. Ya, nah ini sesuatu yang menurut dia benar, padahal itu salah. Padahal itu seandainya uang yang dia pakai umroh setiap tahun itu dia berikan kepada orang tuanya yang membutuhkan atau saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan, maka itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kadang-kadang kita ini perlu ngaji, yaitu tadi supaya tahu urutan ibadah yang benar itu bagaimana. Ya, kadang-kadang memberikan pemberian kepada orang yang jauh, padahal pamannya sendiri butuh. Loh, paman saya tidak ngomong sama saya, ya mesti aja, masa apa cerita-cerita. Nah kita kan yang memperhatikan, kita kan yang cari tahu, kita yang cari info, ini kurang apa enggak keluarga saya fulan ini, yang ini bagaimana begitu. Kalau nunggu orangnya datang ke rumah kita ya repot. Nek nang omah tak kei, nek nang omah ndak tak kei gitu. Tak kei nang wong. Nah ini repot akhirnya. Ya karena itu perlu difahami, dan diantara yaitu tadi manfaat daripada menghadiri pengajian-pengajian itu supaya kita tahu tertib urutan ibadah yang benar, ya, yang diridhoi sama Allah itu seperti apa. Nah. Kemudian terakhir kata beliau, juga orang yang ingin berangkat ke Mekah itu baik haji maupun umrah, dia harus tahu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan orang yang melakukan safar atau bepergian, musafir. Ya, bagaimana sholatnya nanti, jamak itu seperti apa, qashar itu diperbolehkan berapa lama dan seterusnya. Nah, ini ditanyakan sebelum melakukan perjalanan. Adab-adabnya haji itu seperti apa, atau adabnya umroh itu seperti apa, bacaan-bacaannya seperti apa. Kemudian kalau bisa berangkat ke sana itu niatnya satu, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niat-niat yang lain. Misalnya istri kita mau haji mau umroh, niatnya wis niat kami belanja di WI. Oh di kono klambine api-api misalnya. Oh di sana itu nanti beli ini beli itu. Kalau bisa berangkat ke Mekah itu tujuannya untuk ibadah. Ya, jangan dari rumah sudah diniati untuk yang lainnya. Untuk kerja misalnya, ya, untuk belanja-belanja atau yang lainnya. Nah juga adab-adabnya. Karena yang kita sayangkan akhir-akhir ini bukan hanya dari daerah kita saja, ya, hampir kebanyakan daerah ketika sudah sampai di sana itu ribut sama foto di ngarep Ka'bah, selfie, nanti foto di mana, buat video dan lain-lain. Akhirnya tidak ada khusyuknya, yang seharusnya dia itu baca doa, meresapi, nangis, memohon kepada Allah. Tidak ada, akhirnya guyu-guyu. Ya. Nah,
Ayo mas foto sih mas. Sebelah kono foto mana? Kok sebelah foto-fotoan tok isinya. Akhirnya Mekah sama Madinah ini bukan tempat ibadah tapi tempat wisata. Tidak ada bedanya sama tempat-tempat wisata yang kita datangi. Ya isinya foto, dari sini foto. Nah, ini perlu diajarkan itu adab-adabnya. Kalau nyampe ke sana itu adabnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kata para ulama menziarahi Nabi setelah wafatnya itu sama seperti menziarahi Nabi ketika masa hidupnya. Ziyaratuhu ba'da wafatih ka ziyaratihi fi hayatih. Ziarah Nabi setelah wafat itu sama seperti menziarahi Nabi ketika masa hidupnya. Dan perlu kita ketahui, para nabi dan para rasul itu tidak mati di kuburannya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka itu adalah hidup, ada di barzakhnya, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tahu siapa saja yang menziarahi beliau. Ya, ketika kita ziarah, Nabi tahu bahwa kita datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa minal jafa an tahujja baitallah wa tatruk ziyarata habibillah li ghairi uzrin najis. Dan termasuk jafa, apa jafa itu ya? Jafa itu kalau bahasanya orang sini kayak siwak gitu, tidak mau nyopo gitu ya. Tidak nyopo begitu. Termasuk siwak sama Rasulullah itu, kita ditakdir sampai ada di Mekah untuk haji, kita ditakdir untuk ke Mekah umroh, ternyata kita tidak menyediakan waktu untuk berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini tahu haji, tahu umroh, tahu syariat lewat mana? Lewat Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah kita tidak kenal itu haji, tidak kenal itu umroh. Nah, kok aneh ada orang berangkat haji, berangkat umroh kemudian tidak mau ziarah Nabi. Nah, ilmunya kamu itu dari siapa? Wasilahnya, perantaranya. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya, dan kepada ustadz-ustadz kita yang ada sekarang ini. Berarti yang mengajarkan semua itu sumbernya Nabi. Lah kau wis ngerti, haji ini wis paham, umrohnya wis paham, wis tutup kono, ternyata tidak mau ziarah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian orang-orang yang soleh itu kalau mau berangkat haji atau berangkat umroh itu ketika sowan kepada masyayikh, kepada guru-gurunya, itu guru-gurunya itu ngomong gini, kamu itu kalau mau haji, mau umroh, jangan ngomong haji, ngomong umroh, ngomong saya mau ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin tahu haji, tidak mungkin tahu umroh kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tahun depan yang belum haji bisa haji, mudah-mudahan yang belum umroh dalam waktu dekat ditakdirkan untuk umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jika haji ditakdir haji dan umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.